Shalom Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ABC dimanapun berada, kita bersyukur untuk hari ini kita dapat kembali beribadah di tanggal 11 ya, sudah bulan 7. Untuk minggu yang kedua di bulan ini. Dan mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Di tempat saudara harus membuka Alkitab. Yang dari HP pun firman Tuhan ya. Silakan membuka Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Mari membuka Alkitab kita bersama. Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Mari kita membaca sama-sama kebenaran firman ini. Saya akan membacakan dari sini, saudara membaca Alkitab saudara masing-masing. Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Allah, kepada Tuhan Allah, untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan, Allahku, dan mengaku dosaku. Demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu, dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya, yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kejahatan kami, dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu, dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan, Allah kami,
yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan kemasyuran dan memasyurkan nama-Mu. Seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang melimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebentar saya share screen. Ya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah membahas prinsip penting tentang bagaimana kita harus berdoa dengan persistence, dengan ketekunan, dengan tidak henti-hentinya mengganggu Allah, memprovokasi Allah dengan doa-doa kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita orang yang tertindas, kita orang yang lemah. Tapi itu menjadi keuntungan bagi kita, karena dengan hal itu kita bisa datang kepada Allah untuk terus memohon. Dan bagaimana ada korelasi, ada hubungan yang erat antara doa, permohonan dengan iman. Adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka sekarang kita akan belajar tentang bagaimana di dalam doa kita itu, kita bisa seirama, senada, seritme, seombak begitu dengan Allah. Kita belajar dari Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Nats ini sangat menarik karena ini doa yang sangat luar biasa, yang sangat menggugah hati, pikiran kita ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh. Ini seperti doa kita juga untuk pada saat ini, bagaimana keadaan bangsa ini, bagaimana dosa-dosa kita, bagaimana dosa bangsa ini. Dan tampaknya segala sesuatu terjadi. Dan kita memohon untuk pemulihan bagi bangsa kita. Tetapi ini juga bisa berlaku dalam pribadi-pribadi kita. Mari kita merenungkan bagaimana kita bisa seirama dengan Allah. Kita mau melihat tentang kehendak Allah dan doa Daniel. Dari nats tadi kita membaca bahwa Daniel berdoa untuk penggenapan pemulihan Yehuda, atau secara umum Yerusalem, setelah 70 tahun masa pembuangan di Babel. Jadi Yehuda yang dua suku Yehuda dan suku Benjamin dibuang ke Babel, dan 10 suku yang lainnya itu ke Aram, diserahkan ke daerah-daerah yang lain. Nah, di ayat 2 yang menarik, kita melihat bahwa Daniel membaca nubuatan Tuhan dalam kitab Yeremia. Daniel membaca kitab Yeremia. Dan barangkali ini adalah salah satu nats yang menjadi perhatian Daniel. Bagaimana dikatakan di Yeremia 25 ayat 11 sampai 13, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu,
Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Perhatikan bahwa Daniel adalah orang yang sangat rajin belajar, orang yang sangat ahli di dalam firman Tuhan. Dan ketika Daniel hendak berdoa, menghitung tahun penggenapan, Daniel kembali kepada nubuatan itu, Daniel kembali kepada kitab Yeremia dan merenungkan itu dan berdoa dengan kitab itu. Apa yang menjadi prinsip penting dari Daniel yang bisa kita dapatkan? Bahwa penting untuk berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Agar apa? Agar doa kita sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Jadi kita tidak bersifat magic begitu ya, bahwa wah Pak, tadi malam saya berdoa dan Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbisik bahwa saya harus melakukan ini, itu. Jadi saudara, di kampus ada dosen kami itu latar belakangnya karismatik. Latar belakangnya Pentakosta. Setelah dia ke STBI, untuk ambil S2-nya dan S3-nya, dia banyak diubahkan. Dan akhirnya meskipun dia tetap bergereja di Pentakosta, dia merintis gereja dan gereja itu besar sekarang, gereja Pentakosta di Semarang. Tapi dia bilang, kalau ada jemaat yang datang kepada saya, Pak, tadi malam Tuhan berbicara, saya akan langsung usir itu orang. Biar bertobat. Dan kalian pun para mahasiswa, kalau kalian bilang, Pak, tadi malam Tuhan berbicara kepada saya di dalam doa saya, di dalam doa puasa saya, bahwa Tuhan berbicara memerintahkan saya begini, saya usir kalian dari kelas. Kenapa? Karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Bukan dengan semedi, bukan dengan bertapa. Oke, kita bermeditasi, kita renungan, kita ada devotion. Tetapi itu berdasarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kehendak Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Nah, kami pun ditegur. Jadi kalian pun kalau mau khotbah, jangan kalian bilang ke jemaat yang dikasih Tuhan. Tadi malam saya berdoa dan berpuasa dan berkata, Tuhan berkata kepada saya memerintahkan saudara untuk masing-masing memberikan persembahan sekian jumlahnya. Itu menyesatkan saudara. Jadi kami ditegur, kalau kalian mau berkhotbah, pelajari firman Tuhan. Buka kamus, buka ensiklopedia, buka kamus bahasa aslinya, lihat konteksnya. Dan di dalam itu berdoalah. Di dalam pikiran dan usaha kita belajar, Tuhan juga bekerja sehingga mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Itu yang benar. Jadi jangan seperti dukun. Nah, apa yang dilakukan Daniel ini prinsipnya penting, Bapak Ibu. Penting untuk berdoa sesuai dengan firman Tuhan, penting untuk berdoa dengan menggunakan firman Tuhan, agar doa kita sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Itu yang kita mau di dalam doa kita. Bahwa doa kita sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Mari kita akan melihat pola doa Daniel. Dari ayat 3 sampai 19. Di ayat 3 ini penting. Nah, kita harus mengenal Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Saudara harus mengenal seseorang yang kepadanya saudara memohonkan sesuatu. Siapa Tuhan Allah kita itu? Bagaimana sifatnya? Bagaimana pribadinya? Bagaimana kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya? Apa yang sudah dilakukannya dari dahulu? Itu direnungkan oleh Daniel. Bagaimana Tuhan menyelamatkan, membebaskan bangsanya, umat pilihannya dari Mesir, dipilihnya dengan cara yang ajaib membelah lautan, kemudian ditabiskannya menjadi satu bangsa umat pilihannya. Dan kepada bangsa itu ia berkenan
Ditaruhnya kebesaran namanya di atas bangsa itu supaya bangsa itu menjadi perpanjangan tangannya, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Allah yang seperti itulah yang harus kita kenal. Itu tidak hanya berlaku kepada Israel, tetapi juga kepada kita saat ini. Bagaimana Allah yang kita kenal di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, Allah menjadi Allah yang kita kenal dengan segala sifat-sifatnya. Nah, jika kita sudah mengerti kepada Allah yang bagaimana kita berdoa, kita harus memiliki sikap hati yang benar ketika berdoa. Apa itu? Sikap hati yang hancur, yang sedih, yang berduka. Ada hati yang remuk di hadapan Tuhan. Lihat bagaimana Daniel dikatakan di sini. Dengan kain kabung, dengan debu. Itu berarti apa? Itu kehancuran, itu merasa kehinaan, itu merasa hancur remuk. Lihat juga bagaimana itu berlaku ketika Ayub mau berdoa dengan segala penderitaan yang dialaminya. Ayub berkabung, menaruh debu di atas kepalanya. Tanda perkabungan. Dengan hati yang hancur, dengan hati yang sedih, dengan berduka, datang kepada Tuhan. Nah, di ayat 4 kita melihat ada penyesalan dan kesadaran akan dosa. Kita menyadari siapa kita ini di hadapan Tuhan. Kita menyadari apa dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Seperti Daniel tadi menyadarinya. Memaparkan segala dosa-dosa kejahatan bangsanya, pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya, tua-tuanya di hadapan Allah. Meskipun Allah sudah tahu, tetapi penting itu pengakuan kita akan dosa-dosa kita ke hadapan Allah. Tetapi di dalam itu kita juga harus ada pujian kepada Allah. Kita memuji sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu pengampun, pemurah. Dengan segala dosa kita datang, Allah masih mengampuni kita. Dan di ayat 5-8 ada pengakuan dosa terhadap Allah. Ini menarik ya. Menggunakan kata confession our sin. Mengakui dosa-dosa kita terhadap Allah. Kenapa? Allah hakikatnya adalah kebenaran. Benar di sini artinya Allah itu adil. Allah itu bijaksana secara moral. Kebaikan-kebaikannya tidak pernah gagal. Dan Allah itu penuh dengan prosperity, kemakmuran. Nah, dengan begitu kita boleh datang kepada Allah. Ada pengakuan dosa kepada Allah. Kita kemudian melihat juga di ayat 9-14, Daniel berdoa mengaku dosa sesuai dengan firman dan janji Tuhan kepada Musa. Tuhan sudah mengatakan kepada Musa, bisa baca di Ulangan, di Keluaran, Imamat, Bilangan, bagaimana jika Israel berlaku sesuai dengan perintah Tuhan maka akan ada berkat. Tetapi jika Israel tidak berlaku sesuai dengan ketetapan dan firman Tuhan maka akan ada kutuk dan akan ada kehancuran. Dan Daniel mengambil referensi kembali ke situ. Dengan menyadari itu, Daniel mengaku dosa sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Musa. Nah, Allah penuh kemakmuran dan pengampunan. Tetapi Allah juga adil dengan menghukum ketidaktaatan kepadanya. Jadi Allah itu seimbang. Allah tidak mentoleransi ketidaktaatan. Tapi di dalam itu ketika kita datang kepada Tuhan, Allah juga penuh dengan kemurahan dan pengampunan. Ada hati Bapa yang selalu siap untuk menerima anak yang sudah kurang ajar, yang sudah menghabiskan harta bapaknya. Tetapi ketika kembali mengaku dosa, maka bapaknya dengan tangan terbuka
mau menerima anak itu. Selalu ada hati seperti itu. Nah, di ayat 15 sampai 19 kita melihat permohonan untuk pemulihan. Bukan karena kita layak mendapatkannya. Daniel juga mengatakan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan Israel. Tetapi bukan karena memang Israel layak untuk mendapatkannya. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah dan demi kemuliaan namanya. Tuhan pulihkan Israel. Tapi bukan demi kami, demi namamu. Kita juga boleh berdoa seperti itu. Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan pulihkan diriku. Tapi bukan demi aku. Demi kemuliaan namamu. Ini penting bahwa Daniel melakukan doa ini. Di Daniel 9 ayat 1 sampai 19 ini, Daniel melakukan ini atas nama bangsa Israel. Daniel menjadi semacam perantara untuk melakukan ini atas nama bangsanya. Permohonan Daniel ini mencakup permohonan yang berskala nasional, yang berskala secara bangsa Israel dari 12 suku. Nah, menarik saya merenungkan bahwa kita pun boleh menjadi perantara di hadapan Allah untuk berdoa bagi bangsa kita. Berskala nasional memohon pengampunan pemulihan atas bangsa kita, atas situasi yang terjadi. Kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi Tuhan tolong pulihkan. Dan bukan demi kami, tapi demi kemuliaan-Mu. Supaya ada pemulihan di bangsa kami dan namamu dipermuliakan di bangsa kami. Nah, kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Israel. Di Yeremia 29 ayat 10 sampai 11 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, ke Yerusalem. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan Bapak Ibu, ini luar biasa. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada Israel, kepada kita. Yang jahat itu, yang salah itu adalah kita. Yang berlaku dosa. Sehingga apapun yang terjadi, itu adalah konsekuensi dari dosa kita. Saya baru selesai membaca kitab Ulangan. Di ujung kitab Ulangan itu menarik. Ketika Tuhan bilang kepada Musa, Musa persiapkan Yosua. Persiapkan Yosua untuk menjadi penggantimu yang akan memimpin bangsa ini menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah perjanjian itu bagimu seperti yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi di situ juga Tuhan berkata, tetapi aku juga tahu bahwa mereka akan congkak dan akan berlaku tidak setia terhadapku. Menarik, ketidaktaatan Israel sudah dinubuatkan oleh Tuhan dan Tuhan sudah tahu itu. Tetapi Tuhan masih mengizinkan mereka menyeberang ke tanah itu. Saya berpikir, loh, Tuhan kan sudah tahu. Tuhan ternyata sudah tahu bahwa mereka akan berontak, bahwa mereka akan menyembah allah-allah lain. Tetapi Tuhan masih membiarkan itu terjadi gitu. Padahal sebenarnya rancangan Tuhan itu sudah bagus. Itu di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatunya. Dan Tuhan merancangkan itu sesuatunya sudah bagus. Tetapi Israel yang tidak taat. Sehingga ada interupsi. Apa? Ya sesuai janji Tuhan. Ketidaktaatan akan ada kutuk, akan ada kehancuran. Tetapi di dalam itu akan ada pemulihan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan ini berlaku semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Coba pikirkan, bagaimana Tuhan memilih Abraham? Apa yang layak di mata Tuhan untuk Abraham dipilih menjadi leluhur dari bangsa yang dipilihnya?
Tidak ada. Kalaupun kita melihat perjalanan iman Abraham dan ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari Abraham di perjalanan imannya, itu di dalam proses mengikut Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memilih Abraham untuk menjadi leluhur dari bangsa pilihannya, itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang membuat Abraham layak untuk dipilih Tuhan. Dan Tuhan menetapkan rencana yang indah untuk apa yang sudah ditetapkannya. Tuhan memberikan janji-janji. Nah, di dalam konteks itulah kita bisa memohon janji-janji Tuhan. Bahwa dengan kasih karunia-Nya, di dalam konteks kasih karunia Tuhan, janji itu berlaku. Itu akan menjadi berkat bagi kita, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu ganti nama kita, saudara-saudara. Ganti nama kita masing-masing. Itu akan sangat menghiburkan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan pasti akan memenuhi janjinya kepada saudara, kepada saya, kepada gereja, kepada keluarga, kepada bangsa kita. Sebagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada Israel. Nah, jika toh Allah memang akan memulihkan Israel pada tahun ke-70 sesuai dengan nubuatan Yeremia 25, mengapa Daniel masih harus berdoa untuk itu? Apakah doa Daniel itu perlu? Karena toh Allah sudah berjanji kan? Seharusnya tanpa doa Daniel pun Allah akan memulihkan bangsa itu. Tetapi kenapa Daniel mesti harus tetap berdoa? Karena di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ternyata doa itu penting. Doa itu tetap penting. Kehendak Allah akan terjadi, tetapi Allah juga mau kita join dengan kehendak Allah itu di dalam doa. Sehingga ini menjadi satu kesatuan untuk penggenapan janji Allah. Jadi, prayer is matter. Doa itu penting. Nah, kita melihat janji Tuhan kepada Israel dan janji Tuhan kepada kita. Daniel berdoa untuk pengampunan Allah atas dosa-dosa Israel. Kenapa? Karena hanya melalui pengampunan ada pemulihan. Bagaimana Allah memulihkan Israel? Itu tergantung pada Allah sendiri. Daniel hanya meminta, Daniel tidak tahu bagaimana Allah akan memulihkan Israel. Daniel hanya meminta, Tuhan pulihkan. Sesuai dengan firman Tuhan. Sudah 70 tahun Tuhan pulihkan. Tapi bagaimana caranya? Tidak tahu. Hanya Allah yang akan tahu itu. Daniel hanya mengakui iman dan ketergantungannya. Daniel ada confession of faith. Jadi selain confession our sins, confession of sins, pengakuan dosa, di dalam doa juga ada confession of faith, ada pengakuan iman. Ada pengakuan akan ketergantungan kita kepada Allah. Daniel mengakui ketergantungannya kepada Israel, kepada Allah, ketergantungan Israel kepada Allah. Dan sebagaimana mestinya sebagai umat kepunyaan Allah, mereka memang harus selamanya bergantung kepada Allah. Tetapi kan tidak mereka lakukan itu. Sehingga kutuk dan kehancuran itu datang. Nah, bagaimana Allah memulihkannya? Hak Tuhan untuk menentukan cara yang Ia pilih untuk memulihkan Israel. Dan hak Tuhan untuk menentukan apa yang Tuhan pilih untuk memulihkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa di dalam iman. Bagaimana caranya? Allah yang tahu caranya. Dan mari kita akan sama-sama saksikan
Ketika saya merenungkan ini tidak saya merenungkan apa yang sudah saya alami, kami alami di dalam perjalanan hidup ini. Dan ada hal-hal yang sepertinya jika meleset sedikit saja itu akan selesai, tidak ada harapan. Tetapi di dalam itu sepertinya Tuhan bekerja. Tidak ada harapan, ada jalan. Tidak ada harapan, ada jalan. Tidak bisa saya harus mengatakan ketika merenungkan ini, wah, betapa besar Tuhan. Betapa besar pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Karena sepertinya akan mustahil untuk bisa lolos dari situasi itu. Tetapi Tuhan entah dengan cara bagaimana bisa membukakan jalan. Tep gitu, bisa keluar begitu. Dan itu hanya dengan cara Tuhan. Luar biasa. Saudara bisa merenungkan hal-hal apa yang sudah saudara alami pengalaman dengan Tuhan dan renungkan bagaimana Allah bekerja dengan cara luar biasa untuk melakukan pemulihan, melakukan dengan cara Tuhan. Nah, di dalam doa Daniel itu ternyata ada juga rencana Allah. Inilah pentingnya antara rencana Allah dan doa kita bersama-sama. Di ayat 23 dari doa Daniel ini ada jawaban Tuhan. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ketika engkau mulai memohon kepada Allah, ia memberi jawaban. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ketika engkau mulai memohon kepada Allah, ia memberi jawaban. Doanya belum siap loh. Sudah dijawab. Masih mulai. Luar biasa ya. Saya melihat ini, wah luar biasa. Tuhan, kalau saya berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, masih satu kata, bahkan mungkin belum keluar kata yang mau saya ucapkan, Tuhan sudah jawab. Daniel seperti itu. Ketika engkau mulai memohon kepada Allah, ia memberi jawaban. Doa Daniel penting didengar dan dijawab Tuhan, bahkan ketika doa itu belum selesai, masih mulai. Untuk pemulihan Israel. Nah, kehendak dan rencana Allah bagi Israel pasti digenapinya. Tetapi doa Daniel untuk pemulihan Israel juga berharga dan penting bagi Allah. Allah bukan tidak menganggap sepele doa kita. Allah, kan saya maha kuasa dan saya sudah merencanakan segala sesuatu. Jadi saudara tidak perlu berdoa, saya akan melakukan segala sesuatunya. Tidak, bukan seperti itu maksud Allah. Maksud Allah memang Allah dalam kedaulatannya, kemahakuasaannya sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Tetapi di dalam itu Allah juga mendorong kita dengan iman untuk berdoa. Dan di dalam kesatuan itu, pergumulan itu mungkin disebut pergumulan. Pergumulan antara kehendak Allah dan permohonan kita. Allah akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dengan begitu kita akan kagum. Wow, luar biasa. 1 Yohanes 3, ayat 22. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya dan menurut kehendaknya. Jika kita meminta sesuatu kepadanya dan menurut kehendaknya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Tidak ada yang lebih jelas untuk mengetahui kehendak Tuhan selain daripada firman Tuhan. Harus sediakan waktu untuk firman Tuhan. Berikan waktu yang terbaik untuk firman Tuhan. Saya bersyukur mendapat kesempatan beberapa minggu ini untuk di kelas kepemimpinan Kristen diampu oleh Pak Ardi, pendeta yang luar biasa, pelayanannya sudah level internasional, masih muda begitu ya. Kadang kami, bagaimana Bapak ini bisa begini begitu. Jadi ketika Bapak itu dulu kan dosen di STBI, masih dosen juga sekarang, tapi dulu menjabat struktural sebagai Puket 2, pembantu ketua 2 bagian keuangan, meskipun uang STBI tidak ada katanya, tapi oke lah untuk karirnya begitu ya. Nah, karir saya sudah mulai menanjak saudara, kata Bapak itu. Tetapi ketika karir saya sudah mulai menanjak di STBI, panggilan dari Bandung datang.
dari Gereja Baptis Pertama Bandung. Gereja Baptis Pertama Bandung adalah gereja baptis pertama di Indonesia. Coba bayangkan, gereja baptis pertama di Indonesia. Dan dengan bergumul, Pak Ardi menjawab, oke, iya. Nah, ketika bertemu dengan perancang, ditanya, oh, Pak Ardi, apa kira-kira program Pak Ardi? Apa yang akan Pak Ardi lakukan untuk gereja kita ini? Kan biasanya kalau gereja besar kan sudah harus programnya jelas, wah begitu ya. Dan Pak Ardi itu kan masih muda ya, tidak ada pengalaman menggembalakan yang gereja besar gitu. Dulu pernah perintisan, itu pun gagal begitu, tutup gerejanya saudara. Gawat ya, gerejanya tutup, perintisan tutup. Jadi mulai lagi yang baru begitu. Termasuk dulu ditolong oleh Pak Jontra itu ya. Jadi waktu di kelas dia tanya, kamu di mana Pekanbaru? Wah, bagaimana Pak Jontra? Bagaimana Franky? Wah, Bapak ini masih ingat aja ya, berkesan ya. Sehat-sehat Pak, ya kami dekat juga di sini, satu gereja. Wah, puji Tuhan lah. Sama-sama berjuang, amin. Jadi masih ingat Bapak itu ya, kirim salam juga Bapak itu. Ada Jaka juga kirim salam katanya. Nah, Bapak itu ditanya oleh perancang, Pak bagaimana? Apa yang akan Bapak lakukan? Jadi Bapak itu berpikir saudara, karena Bapak itu muda, oh saya harus melakukan sesuatu supaya terlihat mampu nih. Saya ingin membuktikan bahwa saudara tidak salah memilih saya ini. Oke? I have to do something begitu ya. Yang wah ini. Tapi akhirnya Bapak itu mulai merenungkan dan berpikir, saya ini pengajar firman Tuhan. Dan apa yang akan saya lakukan adalah mengajarkan firman Tuhan. Dan itu mencerahkan kami, Bapak Ibu. Kalian sebagai pengajar firman Tuhan, penting untuk belajar. Membaca buku itu penting. Untuk membaca pengalaman orang lain itu penting. Harus belajar, harus belajar. Tetapi yang lebih penting adalah baca firman Tuhan. Jangan pikiran kita itu hanya dipenuhi oleh program. Itu penting, tapi yang penting baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan akan memberikan kita inspirasi, akan memberikan kita pemahaman, fokus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan, sediakan waktu yang terbaik. Itu yang akan membukakan hati dan pikiran kita. Dan bisa melakukan apapun yang harus dilakukan dengan konteks dan situasi di mana kita berada. Saya jadi tercerahkan dan ditampar juga kami. Wah, kami mahasiswa seminari kok baca firman Tuhannya malas begitu ya. Baca firman Tuhan kalau udah ngantuk-ngantuk, udah capek ngerjakan tugas begitu ya. Akhirnya saya bertobat Bapak Ibu, saya mulai balik. Kalau tadinya baca firman Tuhan itu adalah sisa-sisa waktu setelah capek ngerjakan tugas kuliah dan sebagainya. Saya balik itu. Saya kasih waktu membaca firman Tuhan dengan waktu yang terbaik, pikiran yang fresh. Dan mengerjakan tugas di sebaliknya. Dan saya secara pribadi mulai mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Berbeda dulu rasanya ketika saya membaca firman Tuhan 2 minggu yang lalu dengan yang sekarang. Kalau sekarang, kalau saya tidak membaca itu, ada sesuatu yang kurang, bukan karena itu seperti kebutuhan jadinya ya, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Dan dalam beberapa minggu, saya selesaikan membaca dari imamat sampai ulangan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ternyata Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi harus membaca firman Tuhan. Sediakan minimal 1 pasal 1 hari. Harus membaca firman Tuhan. Saya mengusahakan minimal 5 pasal sehari. Harus berjuang memang, menyediakan waktu. Daripada main TikTok, daripada main snack video, daripada yang lain-lain. Berjuang untuk membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Kalau lagi suntuk ya bolehlah. Saya juga kalau lagi di sela-sela mengerjakan tugas kadang melihat FB ya untuk merefresh pikiran. Tetapi jangan kelamaan di situ. Harus berjuang lagi. Berjuang lagi. Nah, rencana Allah dan doa Daniel yang kedua, di dalam jawaban doanya Daniel juga diberitahu tentang penebusan dunia oleh Yesus Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Lihat bagaimana doa Daniel ini berimpact, berpengaruh bagi kita hingga detik ini. Di ayat 24-27 di pasal yang sama. Di situ adalah nubuatan yang paling jelas, yang paling gamblang. Bagaimana Mesias, bagaimana Yesus Kristus akan melakukan penebusan, redeem, penebusan bagi dunia. Nah, penting untuk meluruskan. Jangan bilang lagi bahwa dosa saya ditebus. Bukan dosa yang ditebus Bapak Ibu.
Kita yang ditebus dari dosa. Dosa itu dihapuskan. Jadi jangan lagi mengatakan dosa kita ditebus, dosa saya ditebus. Tidak, saya yang ditebus dari dosa. Jadi katakan mulai sekarang, saya ditebus oleh Tuhan. Oleh darah yang mahal. Dosa saya dihapuskan. Ingat itu ya, jangan salah-salah lagi. Dosa saya dihapuskan, bukan dosa ditebus, bukan. Dosa tidak ditebus. Saya yang ditebus. Kalau kita mengerti tentang penebusan di dalam perjanjian lama, kita akan mengerti itu dengan sangat baik. Orang di perjanjian lama itu bisa menjadi budak kalau berutang kepada orang lain. Jadi kalau si Lilis punya utang nih sama saya, nggak mampu bayar, terus dia datang, oke Lilis, nggak apa-apa, nggak bisa bayar, jadi budak ya, 6 tahun, 6 tahun, tahun ke-7 dibebaskan, karena tahun ke-7 harus ada pembebasan. Tapi sebelum 6 tahun bisa Lilis ditebus, bisa. Datang damai, bang kasihan aku nengok Lilis bang, ini utang Lilis, kutebus Lilis. Lihat, Lilisnya yang ditebus, utangnya dilunaskan. Utang itu apa? Dosanya. Dosanya dilunaskan, Lilisnya ditebus. Jadi kalau kita mengerti itu, maka kita akan mengerti bagaimana penebusan dosa oleh Yesus Kristus. Salah lagi. Saya pun salah Bapak Ibu, latah ya. Bagaimana penebusan kita oleh Yesus dari dosa. Bahwa kita yang ditebus, bukan dosa yang ditebus. Kita ditebus dari dosa, dosa kita dihapuskan. Hutang dosa kita dilunaskan. Jadi mulai sekarang harus katakan, dosa saya dihapuskan, saya yang ditebus. Doa Daniel berimpak, berpengaruh, kekal. Kenapa? Karena Daniel berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, supaya doa kita berpengaruh secara kekal. Berimpak, berdampak secara kekal. Doa berkorelasi erat dengan iman, dan doa berkorelasi erat, berhubungan erat dengan pembacaan firman Tuhan, pembelajaran dan pengertian kita akan firman Tuhan. Nah, seirama dengan Allah. Mari yuk kita seirama dengan Allah. Berdoa dengan menggunakan firman Tuhan akan menjadikan doa-doa kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Allah mau kita bekerja sama seirama dengannya dalam pekerjaannya di dunia ini. Yohanes 15 ayat 7-8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Nah, dalam konteks seperti inilah Yohanes 15:7-8 ini harus dipahami bahwa apa yang kita minta apa saja dikabulkan oleh Tuhan itu kalau di dalam kehendak dan firman Tuhan, bukan sesuka-suka kita. Begitu ya. Dalam konteks seperti contoh Daniel inilah ini bisa dipahami. Lalu apa prinsip-prinsip penting yang bisa kita pelajari hari ini? Mari berdoalah dengan menggunakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan berdoa dengan menggunakan firman Tuhan itu. Mari berdoa dan membaca firman Tuhan secara pribadi, sediakan waktu. Berdoa dengan pengakuan iman, ada faith confession, confession of faith. Dan ketergantungan kita akan Allah. Mari kita akui bahwa kita bergantung kepada Allah, tidak mampu sendiri. Agungkan Allah dan puji Allah dalam kebesaran, kemuliaannya, kebenarannya, kekudusannya, kemurahannya dan kasih karunia-Nya. Berdoa dengan pengakuan akan keberdosaan kita. Ada pengakuan dosa, confession of sins. Kesedihan kita atas dosa itu. Jadi ada penyesalannya. Bukan kita mengakui dosa, tapi bangga dengan dosa itu. Itu songong namanya di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan orang aja kita songong. Orang nggak suka, apalagi Allah begitu ya. Harus ada kesedihan atas dosa itu. Ada pertobatan, ada hati yang hancur, ada remuk redam. Senantiasa mohon ampun dan mengakui dosa kepadanya. Berdoalah dengan hati yang hancur, namun tetap penuh ucapan syukur. Karena mengucap syukurlah dalam segala hal, kata kebenaran firman Tuhan. Nah, menarik, hari Selasa yang lalu saya tiap minggu mengikuti KKR doa yang diadakan oleh LLB bekerja sama dengan GGBI ya. Dan pembicaranya itu dosen dari Southern Baptist Seminary. Jadi Bapak itu ketika S2-nya meneliti tentang kebangunan rohani di Amerika. Bapak itu meneliti sebenarnya apa yang menjadi trigger.
Apa yang menjadi pemicu kalau terjadi suatu kebangunan rohani yang besar? Jadi tesis Bapak itu meneliti tentang itu. Dan dari penelitiannya menemukan hampir seluruhnya kebangunan rohani yang terjadi di Amerika Serikat atau di belahan dunia yang lain, hampir seluruhnya dipicu oleh, pemicunya adalah satu. Ada orang yang berdoa untuk terjadinya kebangunan rohani. Entah itu dimulai dari satu orang, satu kelompok, tapi ada orang yang berdoa untuk itu. Kemudian dua, ada hati yang hancur terhadap keberdosaan, sehingga membutuhkan pemulihan. Dua hal ini menjadi trigger utama, menjadi pemicu utama terjadinya kebangunan rohani. Kemudian Bapak itu juga menyampaikan, ketika ada seseorang bertanya kepada D.L. Moody. D.L. Moody ini adalah seorang tokoh rohani yang terkenal di Amerika di tahun-tahun 60-an begitu ya. Kemudian bertanya, Pak, bagaimana kebangunan rohani bisa terjadi? Menarik, mungkin kalau kita berpikir bahwa kebangunan rohani bisa terjadi adalah buat panggung yang besar, di lapangan yang lebar, sewa gedung yang besar, stadion, undang orang sebanyak-banyaknya. Berkhotbah dengan luar biasa, kebangunan rohani, kesembuhan, mujizat terjadi. Bukan seperti itu. Pak D.L. Moody ini berkata bahwa ambil kapur, menunduklah, kemudian buat lingkaran di sekelilingmu. Buat lingkaran di sekelilingmu, dan di dalam lingkaran itulah kebangunan rohani mulai terjadi. Wah, saya langsung tersentak ya. Wah, selama ini konsep saya kebangunan rohani harus datang itu pengkhotbah yang luar biasa begitu. Mungkin harus datang Rick Warren ini ke Indonesia, ada kebangunan rohani. Atau dulu sebelum meninggal Pak Billy Graham begitu. Tetapi tidak. Barangkali di kebangunan rohani yang besar-besar itu adalah semacam perayaannya saja. Tetapi kebangunan rohani yang benar-benar terjadi itu adalah secara pribadi. Itu bisa terjadi secara pribadi mulai dari dirimu sendiri. Pengakuan akan dosa, ada hati yang hancur, ada keputusasaan, ada ketergantungan kepada Tuhan, dan tanpa Tuhan melakukan sesuatu, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Itu penting. Ini berarti apa? Ini sesuatu yang harus ada di dalam spiritualitas kita pribadi-pribadi. Bukan tentang keagamaan, bukan tentang apa yang nampak dari luar, tetapi apa yang ada di dalam. Kemarin saya mengikuti seminar yang bagus ya dari Lembaga Konseling LK3. Jadi pembicaranya ini Pak Virgo Handoyo, orang Indonesia tetapi sudah dari tahun 80-an di Amerika dan mengajar itu di California Baptist University. Tahun 2009 mahasiswanya pernah ke sini ya. Pelayanan bersama-sama dengan kita CBU. Jadi Bapak ini adalah profesor psikologi dan dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan, ini menarik. Tidak ada hubungan, ini meneliti dari semua agama ya, orang yang beragama di Indonesia. Tidak ada hubungan yang erat antara kesejahteraan jiwa seseorang dengan seringnya beribadah. Coba bayangkan. Jadi itu nggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh signifikan. Jadi mau orang itu mau 200 kali ke gereja setahun, mau sering mengikuti kegiatan di gereja, itu tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan jiwanya. Padahal harusnya kalau kita berpikir harus berpengaruh ya, tapi tidak. Jadi orang sering ke pura, orang sering ke masjid, orang sering ke gereja, nggak ngaruh tuh. Makanya saya berpikir, wah pantas banyak teroris gitu ya. Pantas banyak teroris. Dan pantas banyak orang Kristen pun frustrasi. Kacau. Kenapa? Karena, bagus penjelasan Pak Julianto Simanjuntak, karena mungkin itu bersifat keagamaan, hanya religiusitas, hanya ekstrinsik, hanya lahiriah. Bahwa saya beragama, saya harus ke gereja. Saya beragama Kristen, saya harus ke gereja. Saya beragama Islam, saya harus ke masjid. Saya beragama Hindu, saya harus ke pura. Tetapi secara spiritualitas itu kering. Sehingga tidak berdampak apa-apa. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Jemaat Eklesia ini bukan tentang religiusitas semata. Oke, kita beragama. Agama kita secara Kristen. Tetapi saya percaya bahwa kita juga kuat secara spiritualitas. Bahwa agama kita adalah agama yang intrinsik juga. Yang batiniah, bukan hanya yang lahiriah. Sehingga apa?
apa yang menjadi pembelajaran kita dari firman Tuhan, doa-doa kita itu akan terinternalisasi. Itu akan tergabung di dalam jiwa kita, batin kita, pergumulan kita. Dan itu memberikan kita damai sejahtera, memberi kita kekuatan, memberi kita motivasi ilahi, memberi kita kebangunan rohani, revival secara pribadi. Amin. Saya percaya eklesia ini tidak hanya orang-orang jemaat eklesia ini tidak hanya orang yang religius, tetapi spiritualis. Wah. Bukan dukun ya. Tapi saudara punya iman yang teguh di dalam Kristus. Sehingga apapun yang saudara hadapi, situasi yang saudara hadapi saat ini, iman saudara teguh di dalam Tuhan. Jangan lupa berpegang pada firman-Nya, kepada kehendak-Nya. Dan berdoa sesuai dengan itu. Karena yakinlah, Tuhan akan menjawab doa dan permohonan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bahkan sebelum doa itu selesai. Dikatakan amin. Because God is faithful. Kesetiaan Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kebenaran firman-Mu, bahwa dengan cara yang luar biasa di sepanjang zaman, Tuhan memelihara hingga kami saat ini dapat menikmati kebenaran firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti sifat Tuhan, mengerti semua hal yang sudah Tuhan lakukan, bahkan sejak kejadian, sejak dari semula, sampai nanti ke akhir zaman. Wow. Itu ajaib. Dan tolong kami untuk tetap setia tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, merenungkan, mempelajari kebenaran firman-Mu, dan berdoa sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk memfokuskan pikiran kami, hati kami kepada Tuhan. Tuhan, kasih karunia-Mu bukan berbicara tentang apa yang sudah kami lakukan kepada Tuhan. Siapalah kami Tuhan. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami berharga di mata-Mu. Bagaimana bisa Allah yang Maha Kuasa menjadikan kami menjadi biji mata-Mu? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan tidak bisa tidak. Ketika kami merenungkan itu, kami akan berkata, how great thou art. Bahwa Allah kami maha besar. Allah kami ajaib. Allah kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih untuk pembelajaran dari Daniel, yang dengan cara yang luar biasa bagaimana doanya berimpact secara kekal, berdampak secara kekal. Dan kami juga rindu Tuhan untuk dipakai supaya doa-doa kami, pengaruh-pengaruh kami, berdampak secara kekal. Sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman. Ampuni setiap dosa dan kelemahan kami Tuhan. Dengan hancur hati, dengan putus asa. Kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa penyesalan yang besar. Ampuni kami akan dosa kami. Pulihkan kami, pulihkan bangsa kami. Pulihkan segala keadaan apapun yang terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Kami mau kembali kepadamu, kembali kepada kebenaran firman-Mu, supaya berkat Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah yang mahal yang telah tercurah, yang menebus kami dari hutang-hutang dosa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.